Buat kamu pebisnis online atau offline, kamu harus banget perhatikan 3 hal ini biar bisnismu semakin berkembang. Mungkin 3 hal ini terlihat sepele atau bahkan kurang diperhatikan sama pebisnis pemula. Tapi kalau kamu nggak sadar, ini justru bisa bikin bisnismu rugi. Apa aja 3 hal ini? Selengkapnya saya akan bahas di video ini. Oke, halo, balik lagi dengan Bram di sini. Udah lama banget ya kayaknya saya nggak bikin video seperti ini di YouTube-nya kan. Nah, ini kemarin baru aja saya tuh kepikiran untuk bikin topik ini karena lumayan banyak juga pebisnis online ataupun offline, bahkan yang dari pemula ataupun yang sudah berjalan bisnisnya, itu mereka tuh ngelupain 3 hal ini, padahal 3 hal ini tuh penting. Saya pun dulu itu juga pernah ngalamin lupa dan nggak diperhatikan dari 3 hal ini. Sebelum saya mulai, ya, kalau misalkan kamu mau belajar tentang digital marketing, social media marketing, bisnis online, dan sebagainya, kamu bisa klik tombol subscribe di bawah ya. Ataupun kalau misalkan kamu ada pertanyaan, nanti kamu bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Oke, kita langsung bahas aja 3 hal itu apa sih Mas Bram? Oke, perhatikan baik-baik ya. Siapkan catatan, jangan sampai terlewat. Oke, yang pertama itu adalah manajemen stok. Kita sama-sama tahu lah, manajemen stok ini jadi hal yang paling penting yang tidak bisa kita lupakan atau abaikan. Kenapa? Karena kalau kamu ngelola stokmu itu dengan baik, yang pertama, kamu nggak akan kehabisan stok. Jadi, misalkan nih, ya, kamu udah punya customer banyak nih ya, mau order satu barang gitu misalkan, ya, tapi ternyata stokmu habis, ya, itu anggap aja kayak uang tuh sia-sia gitu. Jadi itu harusnya kan masuk ke rekening kita, tapi karena stokmu habis, kamu nggak pintar manage stokmu, jadinya ya nggak jadi dapet duit. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu jadi lebih tahu perputaran stok yang sedang ada. Jadi istilah simpelnya adalah kamu tahu tuh mana produkmu yang lagi laku-lakunya sama mana produkmu yang biasa-biasa aja. Jadi istilahnya kamu tahu mana demand dan supply yang tepat untuk bisnismu sekarang. Contohnya nih, misalkan ya, kamu udah tahu mana yang produkmu paling laku banget, mana yang biasa aja atau yang enggak gitu ya. Jadi kamu bisa bikin bundle package ya dari stok-stokmu yang enggak laku ini dibundle sama yang laku supaya apa? Supaya tetap berputar uangnya. Nah, yang ketiga, kalau kamu pinter manage stokmu, itu jelas kamu bisa ngeliat stokmu mana yang terjual, mana sisa stoknya itu sesuai nggak. Jadi jangan sampai gara-gara kita miss di sana, akhirnya kita ada loss di revenue. Kan sayang banget kan kalau kayak gitu. Oke, kita lanjut ke hal yang kedua yang harus kamu perhatikan, itu adalah laporan penjualan. Ketika kamu mulai bisnis, itu pasti dong ada bisnis plan-nya dong. Nggak mungkin dong tiba-tiba kamu mulai bisnis nggak ada plan di awal. Kalau misalkan belum, kamu bisa sambil bikin dulu ya. Jadi kamu sebagai pebisnis itu harus banget bisa ngitung target. Misalkan target penjualan per hari, per minggu, per bulan gitu. Itu kamu harus bisa ngitung targetnya berapa. Tapi nggak jarang juga kalau bisnisnya itu sudah jalan, lupa monitoring bisnisnya itu sudah sesuai target atau belum. Jadi laporan penjualan itu penting loh ya. Nggak cuma itu sih. Jadi kan kamu akhirnya tahu performa atau kesehatan bisnismu seperti apa. Jangan sampai ya kamu udah jualan terus tapi ketika ngitung omset malah minus. Kan percuma juga kalau seperti itu. Dan yang terakhir, di laporan penjualan ini kamu harus manfaatin teknologi digital biar bisa ngakses laporan penjualan. Betul dong? Apalagi kamu sebagai pemilik bisnisnya. Jadi kamu harus bisa ngecek laporan penjualanmu itu kapan aja dan di mana aja. Setuju nggak kalau kayak gitu? Dan hal yang ketiga yang harus kamu perhatikan itu adalah online. Ya, betul, online. Kalau sekarang bisnismu itu nggak ada toko online ya, saya rasa nanti kamu akan kesulitan growth dan kesulitan untuk jangkau potensial customermu gara-gara kamu nggak online. Masa sih kamu mau ngandelin domisilimu aja kalau kamu tuh sebenarnya itu bisa loh jangkau ke calon customermu itu ke seluruh Indonesia. Ya minimal kamu bisa punya toko onlinemu sendirilah. Apalagi toko onlinemu itu bisa diintegrasikan dengan misalkan nih Instagram Shop, Facebook Shop, Google Shopping. Itu jauh lebih bagus. Kalau ngomongin 3 hal itu tadi, saya belakangan ini sih lagi ngepoin salah satu aplikasi POS, itu namanya Moka. Simpelnya, Moka ini aplikasi kasir atau point of sale dengan sistem paling lengkap dan bikin bisnis bebas ribet dan bisnismu jadi nambah cuan. Contohnya nih ya, fitur manajemen stok punya Moka. Fitur inventory management Moka itu bisa bantu recap stok secara real time.
dan transfer stok antar outlet. Lebih kerennya lagi, dari fitur inventory management ini, bisnis kita bisa terpantau nih untuk masuk atau keluarnya inventaris, daftar pemasok, supply order yang lagi berjalan, sampai pergerakan inventaris antar cabang. Nah, untuk yang laporan penjualan, lihat nih punya Moka. Udah disediain kok laporan penjualan yang bisa kasih kita info tuh barang paling laku, jam toko paling rame, sampai konsolidasi laporan dari seluruh outletmu. Yang ketiga nih, online. Nggak usah diragukan lagi udah. Jadi Moka itu simpelnya udah terintegrasi sama GoStore. Tahu kan GoStore, pembuat website toko online dari Gojek. So, kamu nggak perlu repot bikin web sendiri. Selain itu, bisa upload katalog online GoStore langsung ke Instagram Shop, Facebook Shop, dan Google Shopping. So, yang pengen jualannya nambah cuan dan bebas ribet, sini ngumpul. Aku kasih tahu nih ya, kalau Moka itu lagi ada promo menarik buat kamu yang register sekarang pakai referral code-nya Bram50. Atau simpelnya, kamu bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Yang udah pakai Moka, boleh dong komen di bawah gimana nih reviewnya. So, itu tadi 3 hal yang harus kamu perhatikan kalau kamu sekarang lagi bisnis online ataupun offline ya. Kita recap ya. Yang pertama, tadi manajemen stok. Yang kedua, laporan penjualan. Yang ketiga, online. Ya, dan semua itu bisa di-solve sama Moka. So, kalau kamu pelajari selengkapnya, kamu bisa pelajari dengan klik link di bawah. Oke, sekian dulu mungkin video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai di ujung video ini. Ya, jangan lupa kalau misalkan kamu belajar tentang digital marketing, social media marketing, bisnis online, ya, kamu bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan kamu juga bisa komen nih kalau misalkan ada pertanyaan tentang Moka, ataupun misalkan kamu sudah pernah atau sekarang lagi pakai Moka, itu kamu juga bisa tulis reviewmu gimana sih fitur-fitur Moka ini. Oke, kalau gitu sampai jumpa on the next video. Bye.